Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 8. Untuk bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang selalu sehat, selalu semangat, dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini pembelajaran Al-Quran hadis akan membahas tentang hukum bacaan mad arid sukun. Untuk itu marilah kita awali pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bismillah kita dapat keberkahan dalam pelajaran kali ini. Oke, selanjutnya Pak Juni selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu jaga protokol kesehatan, selalu jaga kesehatan untuk tidak pergi kemanapun jika tidak penting, seperti itu. Untuk kegiatan pelajaran pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hukum bacaan mad arid sukun. Sebelumnya di dua pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang mad iwad dan mad alain. Tentunya kalian sudah mempunyai gambaran umum dari kedua materi tersebut. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mad arid sukun. Langsung saja untuk materinya. Pengertian mad arid sukun yang pertama, mad masih ingat ya, mad itu artinya panjang. Kemudian arid adalah baru ataupun tiba-tiba, dan sukun itu mati. Secara istilah, bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan mad tabi'i, masih ingat ya mad tabi'i itu apa aja? Bertemu dengan huruf hidup yang dibaca wakof ataupun berhenti, baik berhenti di akhir ayat maupun di tengah ayat. Mad tabi'i ada 3 ya, alif, wawu, dan ya. Ini pengertian secara istilah. Dan cara membacanya, cara membaca mad arid sukun ini yang pertama, yang lebih utama yaitu dibaca panjang seperti mad wajib mutasil atau 6 harokat. Yang kedua, dibaca tawasud atau dibaca 4 harokat atau 2 alif. Yang ketiga, pendek atau qasar, dibaca 2 harokat atau 1 alif. Nah, cara membaca mad arid sukun ini ada 3. Nanti jika kalian nafas kalian bisa menggunakan yang paling utama, 6 harokat bisa, 4 harokat bisa, 2 harokat bisa. Itu kelonggaran dari mad arid sukun. Saya ulang lagi pengertiannya, bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang dibaca wakof, baik berhenti di akhir ayat maupun di tengah ayat. Kita lihat contohnya biar kalian paham. Contoh bacaan mad arid sukun. Ini dalam surat An-Nas. Contohnya ada kata-kata, ada ayat Malikin Nas. Ini huruf madnya adalah alif ya, bisa dilihat ya tanda merahnya itu ya. Nah, sebelumnya ada huruf bertanda apa? Fathah. Tadi di awal kalian lihat ya. Bacaan panjang yang terjadi apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang dibaca wakof. Nah, tuh bisa dilihat ini ada alif sebelumnya huruf hidup fathah, dan diikuti juga dengan huruf hidup. Nah, ini bacaannya mad arid sukun. Biasanya mesti di akhir ayat akakai itu, ataupun bisa jadi di tengah-tengah ayat yang ada tanda wakofnya. Ini bacanya bisa 6 harokat.
malikin nas. Bisa malikin nas. Seperti itu. Tapi yang paling utama adalah 6 harokat. Yang kedua, di surat Yasin ada ayat kung fayakun. Nah, ini apa? Matobi'nya yaitu wawu disukun. Wawu disukun. Kemudian sebelumnya kalau wawu disukun itu biasanya gandengannya adalah huruf di depannya itu domah. Itu ciri utamanya. Kalau ada wawu disukun, huruf depannya domah di akhir ayat atau ada tanda wakaf di tengah-tengah ayat, nah itu mesti contoh bacaan mat arid lisukun. Nah, ini beda lagi. Kalau wawu sukun tapi depannya apa? Fathah. Main apa? Kalau wawu sukun depannya fathah adalah mat layin atau mat lin gitu. Nah, tapi kalau wawu sukun depannya domah itu mat arid lisukun. Yang ketiga, pada bacaan Ar-Rahmanir Rahim. Nah, huruf matobi'innya adalah ya sukun. Nah, kalau ya sukun itu gandengannya adalah kasroh. Kalau ya sukun gandengannya fathah jadi layin, tapi kalau ya sukun depannya kasroh jadi mat arid lisukun. Nah, bisa kalian perhatikan. Ya. Wawu sukun depannya domah mat arid lisukun. Kalau wawu sukun depannya fathah mat layin. Ini lagi kalau ya sukun depannya fathah mat layin, sedangkan ya sukun depannya huruf depannya kasroh menjadi mat arid lisukun. Gampang. Seperti itu. Mat arid lisukun itu bisa paling banyak biasanya ada di akhir ayat ataupun tanda wakaf. Biasanya kun fayakun, nasirin, rohim dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Ingat-ingat kalau fathah ada matobi'i, kemudian depannya fathah mat arid disukun. Ada matobi wawu sukun depannya domah mat arid sukun. Ada matobi ya sukun depannya kasroh ya juga hukum bacaannya mat arid disukun. Tapi kalau wawu sukun depannya fathah itu jadi mat layin, dan juga ya sukun depannya fathah itu menjadi layin. Yang dilihat adalah depan dari mat tobi'i itu apa ya. Kalau mat tobi'i depannya sudah jelas wawu atau kasrohnya, nah itu bisa jadi hukum bacaannya adalah mat arid disukun. Mungkin itu saja untuk pembahasan mat arid lisukun. Untuk tugasnya yaitu carilah hukum bacaan dari surat Al-Ma'un yang mengandung hukum bacaan mat arid lisukun. Buatlah tabel seperti di bawah ini. Tugas dikerjakan di buku tulis, kemudian difoto, dikirimkan melalui postingan di Teams. Ya, dalam surat Al-Ma'un kalian mengidentifikasi mana saja lafaz yang mengandung mat arid lisukun. Ditulis lafaznya apa, bacaannya apa. Bacaannya ini maksudnya hukum bacaannya apa. Sebab dikatakan mat arid lisukun itu karena apa. Cara bacanya tadi, berapa harokat, dan ayat keberapa dari lafaz yang kamu tulis itu. Silakan dikerjakan di buku tulis, difoto, kemudian dikirim melalui postingan di Teams, di materi yang Mbak Juni sertakan di Teams. Ya, seperti itu tugasnya. Silakan dikerjakan. Jangan lupa agar nilai-nilai kalian tidak banyak yang bolong. Untuk minggu depan kalian akan melaksanakan ulangan harian. Bentuknya bisa pilihan ganda, bisa uraian.
tergantung nanti situasi dan kondisi. Cukup sekian dari Pak Joni. Jika ada yang masih bingung silakan bisa japri Pak Joni, bisa WA Pak Joni ya, seperti itu. Baiklah, kita tutup kegiatan pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.